Sudah sebentar lagi kita mulai. Bu Upi sudah tune in kah? Ada di tempat kah Bu Upi? Halo Bu Upi. Ada nggak Bu? Ini ada belum Ya, buka mic. sebentar Bu. Ya, sedang memperbaiki Ya. konektivitas sebentar. Oke, sambil Ya. ditunggu. Sambil tunggu nanti akan saya sampaikan juga Bu. Bapak Ibu, selamat datang untuk yang sesi kedua. Kita bertemu lagi pada sesi kedua setelah sholat duhur di Soma. Cara berikutnya ini nanti kita mulai jam 13.00 sampai 14.30. Benar deh, 1 jam ya Bu Upi ya. Ya, jadi 13.00 sampai 14.00 dengan materi tata naskah penyusunan dokumen akreditasi yang diisi oleh Ibu Parlupi SKMMM. Yang tadinya Ibu Parlupi akan mengisi sesi terakhir, tapi karena suatu dan lain hal ditukar. Harusnya Dokter Diana dulu. Bu Upi ini Mas ASN masih aktif, beliau juga surveyor akreditasi, dan beliau ada sebagai anggota di LPA Laskesi. Beliau bekerja di Dinas Kesehatan Banjarnegara untuk pendidikannya dari S1 dan S2-nya dari Undip gitu. Kelengkapannya untuk CV-nya beliau. Monggo Bu Upi kalau sudah siap, kami persilahkan waktu dan layar. Terima kasih Bu Uki. Ini sedang berpindah karena tadi sinyalnya itu kurang. Berpindah tempat. Ya, siap. Memastikan supaya mohon maaf kok ini ada pergantian jadwal dikarenakan Dokter Diana itu tiba-tiba ada kepentingan mendadak sehingga digeser. Yang tadinya dia mau memberikan materi sekarang digeser nanti setelah saya. Mohon izin Bu Uki untuk saya nanti waktunya DPL ya. Maaf Bu Upi, kok suaranya agak jauh ya, menjauh. Orang suara jauh Bu. Berapa ya? Sampai jam berapa Bu Uki? Oh ya, nah ini udah terdengar, nanti kurang terdengar. Harusnya 1 jam Bu Upi, ini kan jadwal kan 1 jam, jam 13 sampai 14, ini 13.02, monggo 14.02 deh, saya tambahin. Baik, terima kasih Bu Uki. Selamat siang Bapak Ibu semuanya, apa kabar? Sudah beristirahat? Baik, terima kasih Bu Uki. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada moderator Dr. Gigi Widyastuti yang sudah berkenan untuk memandu acara pada hari ini. Kemudian yang saya hormati juga para surveyor FKTP ini, para senior-senior yang sudah bergabung dalam kegiatan pendampingan kali ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Sebelumnya saya mungkin mohon izin untuk yang hostnya untuk banyak yang masih ini ya, masih belum mute ya. Ya. Mohon izin. Bapak Ibu, saya ini ada nih. Ya. Sebelum diskusi, mohon untuk mic-nya di mute ya Bapak Ibu. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang tata naskah dokumentasi untuk persiapan akreditasi. Sebelumnya saya ingin menyampaikan pesan dari Dr. Sofi. Tadi beliau berpesan agar nanti Bapak Ibu setelah mendapatkan file yang berisi tentang yang workbook yang diterima oleh Bapak Ibu itu agar segera diisi oleh Bapak Ibu untuk mengukur sejauh mana persiapan Bapak Ibu dalam persiapan akreditasi.
Demikian Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, saya ingin menyapa dulu untuk para peserta ini. Nampaknya ini dari seluruh wilayah Indonesia ya Bu Uki ya. Untuk Indonesia bagian timur ini saya ingin menyapa ada Puskesmas, kalau nggak salah ada Puskesmas Sarmi ya. Tadi saya lihat. Kemudian ada Puskesmas Mirit. Mirit itu di mana ya Bu? Kalau boleh tahu. Nggak tahu nih. Kayaknya ini Puskesmas Masai juga ada. Iya. Kayaknya luar pulau ya. Iya. Nah, Banyak ini yang dari luar pulau. ya, Kemudian Puskesmas dari Kabupaten Pemalang ini 25 Puskesmas ikut semuanya. Kemudian Puskesmas dari Pati, dari Wonosobo, dari Boyolali juga ada, Purbalingga juga ada. Oke. Terima kasih Bapak Ibu, kita belajar bersama, berproses bersama. Baik, langsung aja saya akan menampilkan. Saya sudah jadi co-host ya Bu Uki ya? Ya. Ya. Izin Bapak Ibu, apakah ini sudah bisa dipirsani oleh Bapak Ibu semuanya? Sampun, Sampun Bu. Sampun, nggih. Ya. Bapak Ibu, untuk materi kali ini sesuai dengan jadwal adalah tentang tata naskah untuk dokumen akreditasi. Nah, untuk referensi di mana tata naskah ini akan digunakan, sumbernya adalah yang pertama adalah Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi dari Kementerian Kesehatan tahun 2017. Kemudian Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia nomor 5 tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas. Kemudian ada Permenpan nomor 35 tahun 2012 tentang SOP. Tentunya nanti kalau Bapak Ibu di kabupaten ada suaranya cukup keras? Keras? Sudah jelas? Cukup keras Bu, jelas. Baik, terima kasih. Masih semangat. Tentunya apabila di tempat Bapak Ibu, di kabupaten Bapak Ibu sudah memiliki peraturan bupati ataupun mungkin peraturan daerah terkait yang mengatur dengan tata naskah, itu menjadi referensi bagi Bapak Ibu. Pada prinsipnya ini saya tunjukkan untuk Permenpan ya tentang SOP ini sudah cukup lama, yang terbaru belum ada lagi. Tetapi ini adalah untuk administrasi pemerintahan. Jadi kalau untuk pelayanan di puskesmas ini kurang cocok, sehingga untuk kabupaten kami tidak mengacu di sini. Karena ini nanti beda dengan yang ada di dalam pedoman Kementerian Kesehatan. Kemudian untuk peranri, di sini ada peraturan arsip nasional, ini isinya kalau kita baca itu sangat lengkap nih Bapak Ibu. Di situ mengatur notulen, mengatur semuanya, ini lengkap sekali. Nah, Bapak Ibu, ini adalah yang terakhir kita masih mengacu pada ini untuk persiapan akreditasi itu bisa mengacu pada salah satunya mengacu pada Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi. Baik Bapak Ibu, ini secara gambaran bahwa nanti Bapak Ibu sebelum menggunakan atau membuat ya atau mereview dokumen, sebaiknya Bapak Ibu memastikan apakah Bapak Ibu punya pedoman tata naskah puskesmas. Ini sebagai acuan dalam menyusun dokumen puskesmas. Nah, tentunya tata naskah puskesmas ini mengacu pada tata naskah kabupaten. Tata naskah kabupaten itu menjadi regulasi yang Bapak Ibu acu untuk membuat pedoman tata naskah kabupaten. Tapi ini jika ada. Jika tidak memiliki ataupun belum membuat, bisa mengacu pada regulasi yang di atasnya. Regulasi di atasnya tadi sudah saya sebutkan bisa mengacu pada peranri ataupun mungkin dari Permenpan tentang SOP, dan tentunya yang paling sangat relevan adalah Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi, ini jadi dokumen eksternalnya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, maaf ini kurang jelas ya, kurang ke sini. Kurang ke tengah ya. Ini apa yang salah ya? Sebentar ini. So presenter. Ini sudah masih terpotong Bu. Nah, masih ini terpotong sudah. ya? Ini sudah. Oh, ini masih terpotong lagi yang ini. Terpotong. Ya, ini ada kesalahan teknis tadi. Intinya adalah saya bacakan aja. Pengaturan tata naskah atau pengaturan sistem dokumentasi puskesmas itu sangat penting karena regulasi itu akan jadi, yang pertama regulasi itu akan jadi acuan. Ini alasannya ya, karena tadi dijelaskan oleh
Bu Sofi dalam melengkapi dokumen akreditasi itu ada regulasi yang harus dipenuhi, kemudian juga dokumentasi itu merupakan bukti pelaksanaan atau implementasi dari regulasi yang dipersyaratkan. Kemudian penyusunan pedoman tata naskah ini merujuk pada kebijakan masing-masing daerah ya. Bapak Ibu sekali lagi mengacu pada kebijakan masing-masing daerah, dan untuk yang ini para surveyor, terutama surveyor di Jawa Tengah ini karena kebetulan para narasumber kita pada hari yang akan memberikan pendampingan adalah para narasumber dari Jawa Tengah, terutama Laskesi dari Jawa Tengah, sehingga tentunya nanti para surveyor akan sangat memahami bahwa nanti mungkin berbeda-beda antara puskesmas satu dengan yang lainnya karena mungkin regulasi antara daerah yang satu dengan lain berbeda. Demikian ya Bapak Ibu. Kemudian ini sudah enggak terpotong lagi ya. Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu sudah membuka dalam standar akreditasi, itu dalam standar pedoman dalam standar akreditasi 122 itu ada hal yang mensyaratkan, yaitu di mana kebijakan, pedoman, panduan, prosedur, kerangka acuan terkait dengan pelaksanaan kegiatan itu disusun, didokumentasikan, dikendalikan, termasuk pengendalian dokumen bukti pelaksanaan kegiatan. Kemudian pedoman tata naskah sebagai acuan dalam penyusunan dokumen regulasi itu antara lain meliputi kebijakan, pedoman, panduan, kerangka acuan, dan prosedur maupun dalam pengendalian dokumen eksternal maupun dokumen bukti rekaman pelaksanaan kegiatan. Sekedar menginformasikan yang dinamakan rekaman, bukti rekaman ya. Bukti rekaman adalah bukti-bukti kegiatan atau jejak-jejak kita melaksanakan kegiatan. Itu namanya rekaman ya. Kemudian pedoman tata naskah nanti yang Bapak Ibu buat, karena ini di dalam standar itu mengatur, jadi ini wajib dibuat, itu mengatur antara lain bagaimana menyusun, bagaimana meninjau, bagaimana mengesahkan, kemudian mengendalikan dokumen termasuk perubahannya, bagaimana memelihara dokumen, kemudian bagaimana mengelola dokumen eksternal, kemudian masa retensinya bagaimana, alur penyusunan dan distribusinya bagaimana, kemudian penyusunan tata naskah puskesmas dapat merujuk pada kebijakan masing-masing daerah. Dan ini tertuang di dalam standar akreditasi. Nah, Bapak Ibu, yang perlu kita pahami bersama bahwa puskesmas perlu menyusun tata naskah tadi sudah ya, untuk mendokumentasikan dan mengendalikan seluruh dokumen yang ada. Kemudian sebagai acuan dalam menyusun tadi sudah disebutkan ya, pedoman, panduan, kerangka acuan, kemudian dokumen eksternal dan dokumen bukti, kemudian mengacu pada, nah ini yang paling penting adalah ketika Bapak Ibu itu menyusun kebijakan, panduan, prosedur, kerangka acuan itu harus berdasarkan aturan yang berlaku dan itu yang terupdate. Jadi kalau misalnya contohnya PMK tentang puskesmas sudah tidak mengacu pada yang lama, tapi yang baru yaitu PMK 43 tahun 2019. Nah, kemudian ini yang ada di dalam pokok pikirannya itu antara lain nanti di dalam pedoman tata naskah itu pastikan di dalam pedoman tata naskah yang Bapak Ibu buat itu bagaimana menyusun, bagaimana meninjau dan mengesahkan tadi sudah, bagaimana proses tinjauan dokumen regulasi itu dilakukan, kemudian bagaimana mengendalikan, bagaimana merubah dokumen, bagaimana mengidentifikasikan melalui riwayat perubahan dalam dokumen regulasi internal. Kemudian pemeliharaan dokumen itu bagaimana menata, menyimpan, sesuai enggak pengkodeannya. Kemudian memastikan identitas dan keterbacaan dokumen, dalam arti ketika Bapak Ibu nanti menyiapkan dokumen itu, ketika nanti menata, ketika nanti mencari, itu harus yang mudah mencari, ditata itu enak dilihat, kemudian rapi, dan tentunya ada penomorannya. Nah, kemudian ada di sini pengelolaan dokumen itu meliputi pencatatan, penataan, dan penyimpanan sesuai dengan pengkodean dan ketentuan peraturan undang-undang. Nah, ini masih dalam pokok pikirannya adalah penyusunan, tinjauan, dan pengesahan dokumen regulasi di internal oleh Kapus, kemudian pengaturan masa penyimpanan atau retensi, kemudian dokumen yang kedaluarsa sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan, kemudian menjamin agar dokumen tersebut tidak disalahgunakan. Nah, ini ada tambahannya adalah di dalam pokok pikirannya 122 itu
seluruh pegawai harus menggunakan kebijakan, pedoman, panduan, kerangka acuan, dan prosedur yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan kegiatan di dalam unit-unit di dalam puskesmas. Kemudian penyusunannya mengacu pada ketentuan undang-undang atau pedoman yang dikeluarkan oleh organisasi profesi terkait ya. Misalnya SOP tentang pelayanan klinis berarti mengacu pada regulasi yang berlaku di dalam pelayanan klinis, maksudnya begitu. Kemudian masing-masing pelayan kesehatan perseorangan, ini UKP, harus menyusun prosedur pelayanan yang mengacu pada pedoman kedokteran dan panduan praktek klinis. Nah, kemudian ini nanti sebenarnya ini elemen penilaian 122 itu cukup sedikit, cuma 3. Tapi ini yang akan kita bahas di sini adalah pedoman tata naskahnya. Karena pedoman tata naskah ini harus disepakati atau dibuat di awal. Sebelum Bapak Ibu membuat regulasi-regulasi. Karena kalau misalnya Bapak Ibu nanti, mungkin Bapak Ibu bisa mencontoh atau mendapatkan dokumen dari pihak lain, misalnya dari puskesmas lain atau dari siapapun, boleh asalkan nanti disesuaikan dengan pedoman tata naskah di puskesmas. Kemudian ditetapkan kebijakan pedoman panduan prosedur mengacu pada KMP. Kemudian dilakukan pengendalian, penataan, distribusi dokumen sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Nah, di sini ada kode-kode tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Sofi, ada R, regulasi, berarti ini butuh pedoman tata naskah ini merupakan regulasi. Kemudian ditetapkan pedoman panduan ini adalah kumpulan-kumpulan dari seluruh kebijakan pedoman panduan yang dipersyaratkan dalam instrumen akreditasi. Jadi ini kumpulan ya. Kemudian ada pengendalian penataan, ini juga ada regulasi, berarti nanti ada mungkin di sini ada mengacu pada pedoman tata naskah ini yang R-nya, kemudian implementasinya adalah D. Kemudian observasi nanti Bapak Ibu akan dilihat bagaimana sih Bapak Ibu penataannya, kemudian bagaimana sih penomorannya, kemudian Bapak Ibu akan dilakukan wawancara. Baik Bapak Ibu, ini sekilas aja, sekilas balik aja supaya tidak lupa. Nanti Bapak Ibu akan mengenal dokumen internal dan dokumen eksternal. Kalau internal itu yang dibuat oleh puskesmas, kemudian kalau eksternal adalah yang tidak dibuat oleh puskesmas. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu masih ingat ya untuk peraturan undang-undang yang tertinggi untuk di bidang kesehatan itu adalah Undang-Undang tentang Kesehatan. Kemudian ada peraturan pemerintah nomor 47. Ini mungkin yang nanti jadi bahan ketika Bapak Ibu membuat kebijakan, ini bisa dipakai yang wajib digunakan PMK tentang puskesmas, tentang manajemen puskesmas, tentang PISPK, tentang PPI, dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu, jenis dokumen yang harus disediakan puskesmas itu kita kelompokkan jadi 3, yaitu di KMP, di UKM, maupun di UKP. Kemudian ini kata kunci beberapa hal yang perlu dipahami untuk kebijakan, pedoman, panduan itu kelompok dokumen yang mengatur. Jadi ini mengatur ya, sebagai acuan untuk melaksanakan kegiatan. Kemudian kebijakan atau SK itu adalah regulasi yang paling tinggi. Kemudian panduan dan pedoman harus mengacu pada kebijakan. Jadi jangan sampai kebijakannya nanti mengatur tentang A, nanti isi pedoman panduannya itu B. Kemudian selanjutnya ada penyusunan SOP harus mengacu pada pedoman dan panduan tersebut. Nah, Bapak Ibu ini di dalam pedoman penyusunan yang dari Kementerian Kesehatan itu ada, nanti bisa dibaca sendiri juga, ada jenis dokumen berdasarkan sumber, tadi sudah ya, internal dan eksternal. Kemudian ini jenis dokumen berdasarkan isi. Kalau rahasia itu data pegawai, data pasien, termasuk rekam medis. Kemudian untuk jenis dokumen akreditasi puskesmas itu ada dokumen induk, kemudian dokumen terkendali. Nah, ini di sini ada keterangan ada cap terkendali. Itu tidak harus ya Bapak Ibu. Ini adalah suatu sistem yang bisa dipilih oleh Bapak Ibu untuk sebagai pengaturan. Kalau misalnya Bapak Ibu menghendaki ada dokumen terkendali ada capnya, berarti Bapak Ibu membuat cap. Tetapi kalau di tata naskah tidak mengatur itu, berarti tidak perlu membuat cap. Jadi ini hanya
pilihan atau pada prinsipnya tata naskah yang Bapak Ibu buat itu ya nanti harus diterapkan. Kalau di situ tidak mengatur cap berarti tidak. Kemudian dokumen yang terkendali itu maksudnya dokumen yang beredar, yang masih berlaku. Kalau yang tidak terkendali itu yang sudah dibagikan kepada eksternal. Misalnya Bapak Ibu memberikan laporan, misalnya laporan dimintai data oleh pihak luar. Itu berarti sudah tidak terkendali, maksudnya sudah Bapak Ibu tidak bertanggung jawab terhadap isinya. Kemudian ada dokumen yang kedaluarsa. Kalau kedaluarsa itu sudah tidak berlaku. Misalnya SK-SK yang sudah tidak berlaku lagi itu namanya dokumen kedaluarsa. Untuk dokumen yang kedaluarsa itu bisa diberikan cap kedaluarsa, tapi bisa juga tidak diberi cap kedaluarsa. Demikian Bapak Ibu. Nah, kemudian selanjutnya jenis dokumen yang disediakan. Ini tentunya Bapak Ibu masih ingat ya. Kalau di admin itu ada RUK, RPK, tapi di UKM juga ada RUK, RPK. Terus kemudian ada SOP, kemudian ada SOP pelayanan klinis, kemudian ada kerangka acuan, dan lain-lain. Nanti Bapak Ibu bisa melihat di dalam RDOWS. Kemudian untuk ini susunan atau mungkin hierarkinya itu yang paling tinggi kebijakan tadi sudah dijelaskan. Pada prinsipnya nanti ketika Bapak Ibu melakukan implementasi atau menerapkan implementasi kegiatan itu tidak boleh bertentangan dengan SOP. Contoh misalnya Bapak Ibu itu melaksanakan kegiatan umpan balik, melakukan survei kepuasan pelanggan, itu tidak boleh SOP-nya bunyinya seperti ini, nanti implementasinya seperti ini. Jadi kalau sangat penting untuk Bapak Ibu untuk ketika membuat SOP itu atau ketika mengimplementasikan kegiatan itu harus melihat SOP-nya. Atau sebaliknya, ketika membuat SOP itu harus melihat juga apa yang selama ini sudah dilaksanakan atau aturan-aturan yang mengatur tentang kegiatan tersebut. Nah, Bapak Ibu, ini untuk tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Sofi, tidak perlu dijelaskan lagi. Prinsip tadi Bapak Ibu harus membuat pedoman tata naskah, tadi sudah. Nah, ini tadi sudah ya. Prinsipnya kalau misalnya Bapak Ibu sudah punya dokumen tingkat kabupaten, pedoman tata naskah tingkat kabupaten harus diacu, tapi jika bila belum memiliki, dalam membuat tata naskah puskesmas, Bapak Ibu bebas mengacu pada regulasi di atasnya. Misalnya pedoman dari Kementerian Kesehatan, dari Peranri, dan lain-lain. Nah, kemudian ini untuk kebijakan, ini sedikit aja mengintip dari isi dari Peranri, ya. Di Peranri itu cukup lengkap, ya, peraturan arsip nasional tahun 2021 itu cukup lengkap, bahkan mengatur notulen dan lain-lain. Di sini tuh di dalam Peranri itu ada susunan bentuk dari keputusan, itu ada kepala, konsideran, diktum, batang tubuh, dan kaki. Sama ya. Tapi di sini ada keterangan ketika membuat kebijakan itu harus ada ini isi struktur kaidah bahasa itu harus formal, tidak boleh non formal, logis. Maksudnya logis itu ya logis ya, Bapak Ibu pasti tahu ya artinya. Kemudian efektif, tidak bertele-tele, singkat, mengurangi hal-hal yang tidak perlu dalam pembuatan kata-kata, padat, lengkap sehingga mudah dipahami. Sehingga ketika membuat SK, penting sekali Bapak Ibu untuk berkumpul bersama. Kalau mau menuangkan SK, contohnya SK indikator mutu. SK indikator mutu itu ada di 16 ya. 16 itu nanti Bapak Ibu ketika membuat SK indikator mutu itu harus kumpul dengan semua PJ, karena di situ nanti lengkap harus mengatur ada indikator mutu, indikator kinerja, kemudian dan lain-lain. Jangan sampai tidak efektif. Di sini ada SK indikator mutu, ketika diminta di tempat lain ternyata juga sama. SK-nya ada 3, misalnya seperti itu. Nah, ini di dalam Peranri juga mengatur penomoran, penggunaan kertas, tembusan, lampiran, dan lain-lain ya. Kemudian ini ada juga di dalam Peranri juga mengatur susunan dan bentuk keputusan. Nah,
Tapi kita yang akan dibahas di sini adalah yang sumber dari pedoman penyusunan dokumen akreditasi dari Kementerian Kesehatan. Bu Uki, mohon maaf kalau waktunya sudah hampir, nanti dikasih keterangan ya Bu Uki ya. Ya, siap. Masih 30 menit lagi, insya Allah. Oke, terima kasih. Ya. Kemudian ini yang kita bahas ini yang dari pedoman Kementerian dari pedoman penyusunan dokumen akreditasi dari Kementerian Kesehatan ini cukup lengkap. Jadi apabila Bapak Ibu tidak memiliki pedoman dari kabupaten bisa mengacu ini. Di sini mengatur tentang peraturan atau SK tadi sudah disebutkan ya. Ini hampir sama dengan Peranri ya. Kemudian ini contoh ya. Ini saya menggunakan contoh dari Puskesmas di Cipari sudah minta izin ya. Ini ada chapter kendalinya. Tadi sudah diterangkan ya, kalau terkendali itu yang masih berlaku atau beredar di puskesmas. Kalau yang tidak terkendali itu yang sudah diberikan pada orang lain. Tetapi ini tidak harus ya Bapak Ibu. Untuk cap ini tidak harus. Kemudian di dalam pedoman tata naskah ini bisa diatur demikian Bapak Ibu. Hurufnya itu apa, kemudian ditulis dengan huruf kapital atau apa, kemudian sampai kemudian spasinya bisa diatur di dalam pedoman tata naskah supaya estetikanya itu satu puskesmas itu dokumennya itu rapih sama gitu ya. Terus kemudian ini juga bisa diberikan keterangan seperti ini. Tentunya ini adalah sumber dari pedoman dari Kementerian Kesehatan. Kalau Bapak Ibu sumbernya dari pedoman tata naskah kabupaten mungkin beda lagi, nggak seperti ini. Mungkin hurufnya juga mungkin bukan Pokemon All Style, tapi apa beda lagi. Jadi ini sekali lagi yang saya contohkan ini adalah dari pedoman dari Kementerian Kesehatan. Jangan sampai Bapak Ibu itu galau, saya kok nggak kayak gitu ya, padahal saya udah bikin banyak banget. Nah ini hanya contoh aja Bapak Ibu. Kemudian ini juga sampai detail mengatur, kemudian judul harus bagaimana itu nanti diatur di dalam pedoman tata naskah. Kemudian di sini juga ada ya mengatur tentang isinya, menimbang, mengingat, kemudian dan sebagainya. Ini saya lewati. Terus kemudian mengisi ini cara membuat SK ya. Tentunya untuk Bapak Ibu yang di admin lebih tahu. Kemudian dasar hukumnya ini di sini ada cara-caranya ya, mengatur dasar kewenangan dan pembuatan dan lain-lain. Kemudian ada di diktumnya itu ada kata memutuskan, menetapkan jenis nama. Nah, sekali lagi ini juga sesuai dengan tata naskah yang ada di kabupaten. Kalau misalnya beda ya, beda dengan yang dicontohkan di sini ya tidak masalah ya Bapak Ibu ya. Kemudian ini juga masih di SK. Baik Bapak Ibu, kemudian untuk yang lampiran juga diatur di dalam pedoman dari Kementerian Kesehatan tersebut. Kemudian ini kita lanjut bagaimana jika mengatur jika ada perubahan dalam konsideran menimbang juga diatur. Nah kemudian Bapak Ibu kita sampai kepada pedoman dan panduan. Tadi sempat ada peserta yang menanyakan ya bedanya pedoman atau panduan itu apa. Kalau tadi disebutkan kalau pedoman itu mengatur lebih dari satu hal, mengatur beberapa hal, kemudian kalau panduan itu mengatur satu kegiatan. Nah, Bapak Ibu kalau pedoman ini sistematikanya beda dengan panduan. Kalau pedoman itu banyak ya ininya ada pendahuluan, gambaran umum dan lain-lain sampai pelaporan. Tetapi kalau panduan itu cuma simpel aja. Jadi Bapak Ibu nanti ketika nanti diminta di dalam EP diminta pedoman atau panduan. Kalau bentuknya atau berarti Bapak Ibu bisa memilih. Kalau Bapak Ibu memilih panduan berarti nggak apa-apa. Ya, lebih simpel soalnya ini lebih sederhana. Nah, definisi ruang lingkup tata laksana dokumentasi. Nah, kemudian untuk SOP. Bapak Ibu untuk SOP sebenarnya itu ada SOP tentang Permenpan yang mengatur tentang SOP, namun kelihatannya kalau Bapak Ibu mengacu pada Permenpan ini beda dengan yang selama ini Bapak Ibu punyai ya, karena di sini SOP-nya itu administratif ya, untuk administrasi kepegawaian. Kemudian Bapak Ibu ini yang saya contohkan di sini adalah yang diatur dalam pedoman Kementerian Kesehatan. Di dalam SOP ini ada kepala ya, ada isi.
Isi ini isinya ada pengertian, tujuan, kebijakan, referensi, dan lain-lain. Ada diagram alir dan lain-lain. Kemudian ini contohnya, contoh SOP-nya. Kemudian ini contoh kepalanya. Nah, ini diatur dalam pedoman tata naskah. Ya, ada logo pemerintahan di sebelah kiri, kemudian logo puskesmas, kemudian tanda tangan. Mungkin Bapak Ibu sudah seperti ini. Kemudian ini kontennya atau isinya. Ini ada minimal 7 ya, kalau di dalam pedoman dari Kementerian Kesehatan itu minimal ada 7 elemen atau komponen. Nah, ini sebenarnya di dalam pedoman dari kementerian itu sudah ada penjelasannya masing-masing. Misalnya pengertian, tujuan, kebijakan, dan lain-lain. Kemudian ini petunjuk pengisiannya juga di dalam pedoman dari Kementerian Kesehatan juga sudah cukup jelas. Ada misalnya ada judulnya apa, kemudian penomorannya gimana, kemudian halaman diisi nomor halaman dan selanjutnya. Ini masih masih di dalam penjelasan elemen atau komponen dari SOP. Kemudian kerangka acuan, ini kerangka acuan itu di dalam pedoman dari Kementerian Kesehatan itu ada 9 item, ada pendahuluan, latar belakang, tujuan umum, tujuan khusus, kegiatan pokok, rincian kegiatan, cara melaksanakan kegiatan, sasaran, jadwal, evaluasi, dan catatan. Nah, Bapak Ibu, ini juga ada petunjuknya, petunjuk cara mengisi dari kerangka acuan, ini ya. Terus kemudian ini di dalam kerangka acuan juga ada jadwal pelaksanaan kegiatan, kemudian ada penjelasan, kalau yang evaluasi itu, kalau dalam kerangka acuan itu diisi evaluasi terhadap jadwal. Terus kemudian selanjutnya adalah bukti kegiatan. Bapak Ibu, di dalam instrumen itu nanti ada dokumentasi. Selain regulasi itu ada dokumentasi. Nah, bukti kegiatan ini bisa juga diatur dalam tata naskah. Bukti kegiatan ini misalnya contohnya adalah ini ya, notulen ya, misalnya notulen. Format notulen bisa diatur di dalam tata naskah. Format undangan juga bisa diatur. Jadi pedoman tata naskah yang Bapak Ibu buat itu bisa mengatur format dokumentasi kegiatan. Kemudian untuk pengendalian dokumen ini di dalam pedoman dari Kementerian Kesehatan itu ada penjelasannya ya, cukup jelas. Misalnya identifikasi penyusunan itu dilakukan pada tahap SA atau pada saat pendampingan. Kemudian penyusunan dokumen. Siapa yang menyusun dokumen? Kalau di dalam pedoman penyusunan dokumen akreditasi 2017 itu yang menyusun dokumen adalah penanggung jawab ya, terus kemudian penanggung jawab admin, kemudian di sini ada penanggung jawab UKM dan UKP. Kemudian tentunya nanti Bapak Ibu bisa menambahkan jika yang menyusun dokumen itu semua staf yang terlibat atau para pelaksana juga silakan ditambahkan di sini. Kemudian untuk pengesahan dokumen, itu siapa yang mengesahkan itu tentunya oleh pimpinan. Kemudian bagaimana sosialisasi dokumennya, kemudian bagaimana mendistribusikan ke dalam unit-unit, melalui apa, misalnya didistribusikan melalui langsung, misalnya ada buku ekspedisi internal, atau misalnya dengan, kalau misalnya Bapak Ibu punya jaringan internet, bisa didistribusikan melalui Google Drive misalnya. Kemudian penyimpanannya itu di mana? Karena sekarang udah era transformasi dalam bidang IT ya. Jadi penyimpanannya bisa dalam bentuk soft file, mungkin kemudian tetap yang asli, mungkin tetap disimpan, tetapi tentunya ini diatur dalam pedoman tata naskah. Kemudian penataan, kemudian revisi. Revisi dokumen itu, cara merevisi itu bagaimana? Nah, Bapak Ibu, ini pengendalian dokumen. Ini pengendalian dokumen yang didistribusikan kepada sekretariat. Ini ada stempel terkendali, tadi sudah dijelaskan ya. Stempel terkendali itu tidak harus, tapi kalau misalnya mau ya nggak apa-apa. Kemudian yang tidak terkendali itu yang sudah tidak bisa, sudah keluar dari puskesmas. Kemudian yang kedaluarsa itu sudah tidak berlaku lagi, bisa dengan stempel kedaluarsa. Ini contoh ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini saya beri contoh untuk pedoman penyusunan dokumen di pedoman tata naskah sih sebetulnya ini ya.
Nah, ini adalah pedoman penyusunan tata naskah. Ini saya buat sendiri karena dulu sebagai syarat angka kredit. Ini mengacu pada pedoman tata naskah dari Kementerian Kesehatan, ya, ada latar belakang dan lain-lain. Kemudian di sini juga mengatur juga ada, nah ini kalau di pedoman tata naskah yang dulu pernah kita buat ya, itu ada mengatur fontnya itu apa. Kalau di sini kok Time Roman, kalau di sini Time New Roman. Kalau mungkin di tempat Bapak Ibu mau Tahoma ya tinggal ditulis aja. Kemudian marginnya berapa, spasi kertas. Karena ini nanti akan menentukan kerapian karena yang mengeprint kan banyak orang ya. Yang mengeprint nggak cuma Bapak KTU tapi semua orang bisa, tapi kalau jika dibeli panduannya nanti lebih rapi lagi. Terus kemudian ini ada pedoman pengorganisasian unit kerja. Kalau ini kan sistematikanya banyak. Kalau pedoman pengorganisasian unit kerja itu hampir sama dengan pedoman. Kemudian ini ada tadi sudah ya, panduan, kemudian kerangka acuan juga diatur di sini. Nah, yang saya contohkan adalah yang di SOP. Nah, di SOP ini, Bapak Ibu, ini mengatur tentang kepala SOP dan komponennya. Cuma saya ingin menerangkan yang bagian ini. Bapak Ibu tentunya, Bapak Ibu semua harus memahami bahwa ketika kita membuat SOP atau dokumen lain itu ada namanya evaluasi. Evaluasi itu ada dua, di mana yang pertama adalah evaluasi terhadap isi. Jadi terhadap isinya maupun penerapannya. Nah, ini kalau penerapan itu yang dinamakan kepatuhan. Jadi evaluasi SOP yang dilakukan terhadap isi itu ya kalau misalnya sudah ada kebijakan yang baru atau mungkin setelah 2 tahun isinya itu direview kembali. Masih relevan nggak dengan yang ada saat ini. Tapi kalau yang penerapan atau evaluasi kepatuhan itu adalah untuk mengukur apakah petugas patuh. Misalnya contohnya begini Bapak Ibu. Ketika terjadi permasalahan di suatu unit ya, misalnya petugas terjadi misalnya ada kematian ibu misalnya. Nah, kemudian nanti petugasnya itu setelah diaudit itu ternyata penyebabnya karena petugas tidak melaksanakan ANC secara terintegrasi. Nah, nanti petugasnya itu atau Bu Bidan ataupun siapa yang melayani itu melaksanakan evaluasi kepatuhan SOP ANC terintegrasi. Nah, bagaimana melaksanakan evaluasi kepatuhan? Jadi isinya atau item-item dari SOP itu misalnya ada 10 itu dibuat daftar tilik. Misalnya ada 10 daftar tilik. Kemudian dari daftar tilik itu Bapak Ibu nanti akan dipantau oleh petugas. Misalnya ada 10, petugasnya itu hanya melaksanakan 5. Nah, berarti nanti kalau dia melaksanakan 5, berarti ini ya. Berarti 5/10 kali 100%. Berarti itu CR atau compliance rate atau kepatuhannya itu 5/10 kali 100%. Nanti ada ukurannya. Yang dinamakan patuh itu berapa, tidak patuh berapa. Kemudian alasan untuk melakukan review SOP apabila ini ya ada, ini dari sumbernya dari pedoman Kementerian Kesehatan ya. Apabila kapan alasan kita melakukan review? Tentunya tadi ya disebutkan di sini apabila sudah 2 tahun ya, sudah 2 tahun atau misalnya di sini sudah tidak sesuai lagi alurnya atau sudah ada update terkini atau misalnya sudah ada perubahan organisasi atau kebijakan baru. Tapi bukan suatu alasan untuk review SOP jika kepala puskesmas itu berganti. Demikian ya Bapak Ibu ya. Kemudian ini pengendalian dokumen. Untuk pengendalian dokumen ini diatur di dalam pedoman dari Kementerian Kesehatan. Ya, tadi sudah dijelaskan sih. Terus kemudian ini ada lagi apa ya? Sudah penutup. Nah, Bapak Ibu ini contoh tata naskah dinas. Kalau untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara sudah membuat tata naskah dinas
yang berlaku untuk seluruh puskesmas, dan kemudian puskesmas itu nanti akan mengacu pada pedoman tata naskah dari Dinas Kesehatan, atau misalnya mengcopy paste juga boleh, atau menambahkan, jika mau menambahkan juga boleh. Jadi jika puskesmas itu mau menambahkan di luar dari tata naskah dinas itu juga boleh, kalau misalnya yang di dalam tata naskah itu tidak diatur. Misalnya tata naskah dari Dinas Kesehatan tidak mengatur tentang notulen, tapi puskesmas ingin mengatur tentang notulen, itu juga boleh. Ini contohnya ya Bapak Ibu dari Dinas Kesehatan. Saya kebetulan salah satu tim yang membuat ini, ada daftar isi ya. Ini salah satu acuannya dari pedoman tata naskah dari Kementerian Kesehatan, juga dari pedoman tata naskah dari kabupaten, karena di Kabupaten Banjarnegara itu sudah ada pedoman tata naskah kabupaten. Kita lihat di sini, ternyata di sini ada kalau tadi yang saya contohkan itu adalah hurufnya Arial, kalau yang tata naskah dari kabupaten itu Bokman All Style. Karena tata naskah dinas di kabupaten kami juga begitu. Jadi tata naskah di Kabupaten Banjarnegara itu menggunakan Bokman All Style itu untuk keputusan pedoman panduan, sedangkan untuk produk hukum di Arial digunakan pada dokumen Pusmas selain produk hukum. Terus kemudian Tahoma, ini malah lebih ada 3 ya. Jadi kopnya dari tata naskah kabupaten itu memang kopnya menggunakan Tahoma, tapi isinya menggunakan Bokman All Style. Jadi begitu memang dari tata naskah kabupaten seperti itu. Nah, demikian Bapak Ibu, untuk karena waktunya saya cuma diberi waktu cuma 1 CPL, sehingga saya agak cepat membacakannya. Mungkin seperti itu Bu Uki untuk yang bisa saya sampaikan. Waktunya kurang apa? Masih banyak Bu Upi, masih berapa ya? 141 baru masih ada 19 menit. Oke, baik. 20 menit. Mau buat tanya jawab ya? Ya Bu Upi ya. Sebentar, saya ingin mau ada tambahan? Ada tambahan ya. Saya ingin menunjukkan kepada Bapak Ibu tentang, tadi saya sempat menyampaikan tentang pedoman permenpan tentang SOP ya. Ini saya sempat membuat PowerPoint-nya. Sebentar saya buka dulu supaya Bapak Ibu punya gambaran pedoman penyusunan SOP. Nah, ini. Nah, ini Bapak Ibu sudah kelihatan Bu Uki? Belum. Oke. Ini kalau di dalam Permenpan tentang SOP itu Permenpan nomor 35 tahun 2012 itu mengatur tentang SOP. Tapi ini Permenpan ini adalah ini judulnya adalah mengatur tentang SOP administrasi pemerintahan. Ini memang agak berbeda. Ini saya sempat meringkas ya. Ini sih pengertiannya ya. Kalau SOP itu pengertiannya ini beda ya dengan SOP yang ada di Bapak Ibu. Kalau ini ada singkatannya SOP AP. AP itu administrasi pemerintahan. Kemudian kalau tujuannya sih sama ya, memberikan panduan, mengidentifikasikan, menyusun, dan mengembangkan, memonitor, serta mengevaluasi sama. Kemudian ini sama ya, serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan itu sama. Kemudian kalau di sini tuh ada bedanya kayak gini. Kalau ini ya, prinsip penyusunan SOP AP itu efisien, efektif, keselarasan, keterukuran, dinamis, berorientasi pada pengguna atau pihak, kepatuhan hukum, kepastian. Bedanya di sini Bapak Ibu, yang saya di sini tuh dibedakan antara ada SOP teknis. Jadi di dalam Permenpan tahun 2012 itu ada namanya SOP teknis. Kemudian kalau SOP teknis itu ciri-cirinya adalah pelaksana kegiatan berjumlah 1 orang atau 1 kesatuan tim. Nah, terus kemudian di sini SOP teknis banyak digunakan pada misalnya perakitan kendaraan bermotor. Di sini saya tidak membaca untuk yang pelayan dalam bidang kesehatan. Ini jadi kalau
jadi bidang kesehatan itu masuk ke dalam SOP teknis di sini karena kegiatan dilaksanakan oleh satu orang. Kemudian yang lebih menarik lagi di sini ada yang namanya SOP administrasi. Jadi ada 2 jenis SOP kalau menurut Permenpan ini. Jadi memang saya sebutkan untuk SOP itu antara SOP dari Permenpan dengan pedoman dari Kementerian Kesehatan itu memang agak berbeda karena nanti formatnya juga berbeda. Kalau di dalam Permenpan nanti ada kayak kotak-kotak begitu. Tapi saya belum sempat untuk menuangkan dalam bentuk PowerPoint. Tapi di sini ada SOP administratif itu bersifat umum, tidak rinci dari kegiatan dilakukan, bisa dilakukan oleh lebih dari satu orang. Ya, pada umumnya dicirikan dengan ini lebih dari satu jabatan. Jadi contohnya ketika ada SOP tentang kegiatan, mungkin kegiatan administrasi perkantoran yang memang dilaksanakan oleh beberapa orang. Misalnya kayak pengelolaan apa ya? Kalau di sini itu di Dinas Kesehatan itu mungkin pembuatan, kalau di Puskesmas mungkin pembuatan perencanaan mungkin ya PTP ya, mungkin bagian pelaksana itu tugasnya apa, kemudian kepala Puskesmas tugasnya apa, seperti itu. Kemudian ini di sini ada disebutkan ada lingkup mikro ya, kemudian ada lingkup makro. Kalau lingkup mikro ini disusun proses-proses administrasi yang seluruh mulai dari tingkat unit organisasi sampai yang paling kecil. Jadi ini memang kayaknya kurang cocok untuk Puskesmas ya. Terus kemudian ada jenis SOP yang menurut cakupan atau besaran kegiatan. Nah, ini ada SOP mikro itu yang misalnya kurir mengirim surat, yang mengirim adalah kurir sendiri bukan pelaksana lainnya. Ya. Kemudian di sini ada juga jenis SOP final. Ini cakupan kegiatan menghasilkan produk utama. Kemudian ada SOP parsial, belum menghasilkan produk utama. Kemudian ini formatnya nanti bisa dilihat sendiri ya di dalam Permenpan tersebut. Kalau di dalam format SOP dari Permenpan ini ada yang dinamakan format diagram alir bercabang atau branching flow chart ya. Nah, ini ada simbol-simbolnya seperti ini. Jadi kalau kesimpulan dari yang saya dapatkan dari membaca berbagai referensi itu, untuk dari Kementerian Kesehatan sendiri itu sudah membuat pedoman yang memang paling pas untuk Puskesmas. Begitu Bu Uki. Terima kasih. Begitu Bapak Ibu, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin kita bisa sharing-sharing aja, mungkin pengalaman dari Bapak Ibu atau mungkin ada yang perlu kita diskusikan. Waktu saya kembalikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Fi atas paparannya. Sangat jelas, tepat sasaran ya Bu Fi ya. Sekarang ini kita mau ada tanya jawab dulu ya, yang kalau ada yang mau bertanya langsung bisa raise hand. Tapi kalau belum ada yang mau bertanya lewat raise hand, sini sudah ada di chat box-nya Bu Upi. Ini saya bacakan ya dari Puskesmas Mandi Raja 2 Banjarnegara. Izin bertanya, apakah ada contoh pemetaan SK, kebijakan, pedoman, panduan SOP di masing-masing bab? Izin bertanya, apakah SOP wajib disertakan diagram alir? Monggo Bu Upi. Baik Bapak Ibu, untuk pertanyaan pertama dari Puskesmas Mandi Raja 2 ini, terima kasih. Nanti coba kita buatkan ya pemetaannya Bapak Ibu. Nanti dari Indonesia akan mencoba membuatkan untuk membantu Bapak Ibu semuanya. Tentunya perlu proses. Ya. Terus kemudian yang kedua, apakah tadi bagian alir? Kalau di dalam pedoman penyusunan dokumen dari Kementerian Kesehatan itu jika diperlukan. Tapi kalau di Tata Naskah Kabupaten Banjarnegara itu
sudah mencantumkan apa ya di dalam pedoman tata naskah Kabupaten Banjarnegara itu SOP yang mencantumkan bagan alir itu hanya untuk SOP yang tindakan kritis dan gawat darurat. Napa nggih Bu Dr. Sulis kayaknya kalau ini kalau yang di Kabupaten Banjarnegara itu mencantumkannya di dalam tata naskah itu seperti itu. Jadi untuk SOP administrasi tidak mencantumkan bagan alir karena demikian dari kesepakatan dari tim penyusun. Iya, yang tindakan gawat darurat atau tindakan emergensi. Ini kebetulan saya lagi dengan Bu Dr. Sulis, Bu Uki. Ya, pas jadi ya. Satu ruangan jadi pas. Kasih. Ya, sudah ya. Agi, Bu Pi, ada pertanyaan dari Puskesmas Ganting. Izin bertanya, apabila registrasi sudah diterima, selanjutnya untuk upload dokumen SA dan lain-lain, apa ada batas waktunya? Oh, ini terkait dengan ini ya, apa? Terkait dengan persiapan survei ya, Bu Uki? Ya, betul. Ya, ya. Bu Uki nanti kelihatannya akan ada materi tersendiri yang terkait ini saya apa? Nanti di sesi selanjutnya. Ya, lanjut aja dulu ya, gitu ya. Oh, ini mohon maaf, materi nanti minta dikirimkan filenya aja. Terus lagi ya. Mohon maaf, izin bertanya, dari Puskesmas Watu Kumpul Pemalang. Izin bertanya bagaimana cara merubah SK dalam kurung konsideran jika SK yang pertama berubah. Maksudnya jika lampiran berubah. Oh, maksudnya lampirannya berubah. Jadi oh gitu. Jadi mungkin merevisi ya. Revisi itu kan berarti seluruh lampirannya berubah. Begitu. Berarti revisi SK, tapi untuk kepalanya tidak berubah, hanya lampirannya, berarti revisi SK. Begitu, Bu. Oke. Ini ada yang raise hand, monggo, ini dari Puskesmas Kertek ya. Monggo, mungkin bisa dibuka. Kertek 1, nggih, monggo. Silakan. Ya, Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin bertanya Ibu Upi dan Ibu Uki terkait dengan pedoman tata naskah untuk di Kabupaten Wonosobo itu kan dari Pemda dan dari Dinas Kesehatan itu SOP-nya menggunakan Permenpan RB. Pertanyaan kami, Dinas tidak membuatkan pedoman tata naskah sehingga puskesmas itu membuat sendiri-sendiri pedoman tata naskah. Nah, puskesmas selama ini masih menggunakan SOP sesuai yang dari Kemenkes dulu yang standar yang pedoman penyusunan akreditasi yang dulu. Nah, apakah nanti pada saat penilaian akreditasi akan ketika berbeda dengan Pemda atau dinas, apakah itu akan jadi masalah atau tidak? Karena selama ini kami masih membuat pedoman tata naskah dengan SK Kapus itu masih menggunakan belum menggunakan Permenpan RB seperti itu. Terima kasih, Bu Upi. Baik. Berarti memang karena sudah ada yang mengatur tentang ini ya, Permenpan RB yang mengatur tentang SOP. Kalau misalnya di suatu daerah itu sudah memiliki aturan tersendiri terkait dengan tata naskah yang mengatur SOP, memang sebaiknya itu diacu oleh unit di bawahnya. Tetapi dalam hal ini tentunya puskesmas itu kalau di tempat kami juga mestinya begitu. Tetapi di di kabupaten kami, ini kami cerita tentang kabupaten kami ya. Di kabupaten kami itu di dalam tata naskah kabupaten tidak mengatur tentang SOP, sehingga kami lebih memilih untuk menggunakan yang sesuai dengan Kementerian Kesehatan karena teman-teman tentunya kalau misalnya harus sesuai dengan Permenpan harus merubah banyak SOP. Kemudian yang kedua itu tadi yang terkait dengan apakah nanti tidak menjadikan masalah, sebaiknya nanti Bu dari Puskesmas Kertek, Mbak siapa namanya ini? Silahkan nanti bisa berkonsultasi dengan dinas untuk jalan tengahnya bagaimana dan untuk yang terbaik. Nanti tanya dengan Pak Riyatno, Dr. Riyatno tadi.
Ibu-ibu non sewu, kalau dari perbubnya untuk pedoman tata naskah kabupaten itu memang belum, perbub yang lama ya, itu belum tercantum bahwa SOP harus menggunakan Permen-Pan RP, itu belum ada cantuman Oh, seperti belum itu. ada. Oke. Di Berarti malah lebih, regulasinya belum ada, tetapi oh ya. dari bagian organisasi Seda itu, Heeh. karena kan adanya ombudsman itu kan ada pembuatan standar pelayanan dan SOP gitu ya, itu mengacunya Permen-Pan RP. Nah, sehingga kan semua di Pemda termasuk Dinas Kesehatan menggunakan Permen-Pan RP. Nah, kemarin kendalanya dari Dinas Kesehatan sudah kami konsulkan itu bahwa dinas itu ngacunya Permen-Pan RP gitu. Sehingga kan Oh, ketika mau membuatkan level tingkat dinas kesehatan itu berarti kan kami harus mengikuti Permen-Pan RP. Dan kalau di Permen-Pan RP tadi kan ada hal-hal mungkin yang itu kan kotak-kotaknya itu kan agak iya, kotak-kotaknya lebih rumit. ya, saya sudah lihat itu kalau Iya, kurang mengenakan gitu kalau iya, dibanding iya, iya. dari Kemenkes lah. Itu memang belum ada regulasi yang apa melekat gitu Bu Upi gitu, sehingga kami masih apa membuat SK Tata Naskah dengan Kapus dengan menginduk Kemenkes itu seperti itu. Oh ya, baik. Jadi begini, di Banjar pun tadinya juga kita dilemanya seperti itu sama. Jadi intinya tuh Puskesmas Kabupaten Banjarnegara itu kalau membuat sesuai dengan Permenpan itu memang agak menyulitkan. Sehingga di titik tengahnya kami, jalan tengahnya adalah untuk Dinas Kesehatan emang menggunakan SOP itu. Jadi untuk tingkat Dinas Kesehatan kami menggunakan sesuai dengan Permenpan yang kotak-kotak itu. Tetapi untuk UPTD-nya dari dinas kami membuatkan pedoman tata naskah untuk puskesmas. Jadi kami membuatkan pedoman tata naskah untuk puskesmas yang menjadi acuan puskesmas, di mana formatnya itu sesuai dengan dari Kementerian Kesehatan. Itu pengalaman dari Dinas Kesehatan di Kabupaten Banjarnegara. Seperti itu, Bu. Oh, Oke, nggih, berarti oke, oke. dinasnya yang membuatkan. Oh, gini, nanti kami Oke, usulkan ke dinas ya, nggih. oke, 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 Oke. betul. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, ada lagi pertanyaan Bu Upi di chat Oh room ya, ya. saya baca Eh, sendiri ya. oh monggo, Ya, silakan. tadi sampai mana ya ininya Bu pertanyaan? Widi, Widi Is Arum. Oh, Ini mulai Widi Is ini Arum. apakah mau membuat SK panduan gitu ya? Oh, ya betul. Oh iya betul. Iya kan? Wah, Ini ya ya jika membuat panduan apa ya saya ingat zaman dulu ketika saya juga pernah berproses dalam akreditasi tahun 2015 itu harus membuat SK panduan. Apakah perlu untuk membuat SK? Itu tergantung tata naskahnya. Jadi tata naskah yang jenengan buat itu membuat aturan itu apa enggak? Kalau tidak membuat aturan itu ya tidak wajib. Jadi kembali lagi kita punya rule-nya. Rule itu ya kita sendiri gitu. Karena di instrumen itu tidak mengatur, di dalam instrumen akreditasi tidak mengatur harus membuat SK, harus ada penetapannya, itu seperti itu. Itu jawabannya nggih. Semoga bisa dipahami. Izin bertanya, apakah SOP wajib menyertakan diagram alir? Tadi sudah dijawab. Izin bertanya terkait dengan rencana reakreditasi Puskesmas dalam pembuatan SOP jika terjadi pergantian kapus, kami menuliskannya di bagian mana terkait dengan rekam. Kalau terjadi pergantian kapus itu tidak menjadi alasan untuk merubah SOP. Jadi tidak ada masalah. Jadi misalnya kapusnya itu tahun ini berganti. Ketika SOP itu masih relevan isinya, ataupun tidak ada alasan untuk merubah SOP itu, nggak apa-apa. Jadi tanda tangan kepala puskesmas yang lama masih berlaku begitu. Seperti itu ya. Tidak menjadi alasan untuk ditulis dalam rekam histori. Yang ditulis dalam rekam histori adalah perubahan yang ada, misalnya merubah di bagian apa, kemudian di bagian apa. Tapi bukan tentang pergantian kapusnya. Mohon dapat diberikan contoh penomoran SOP apakah memakai kode. Oh, ini perlu ya. Untuk penomoran biasanya di tiap kabupaten atau tiap daerah itu sudah punya sistematika sendiri. Jadi ketika membuat penomoran SK, saya yakin Bapak Ibu pasti sudah punya. Silakan Bapak Ibu bertanya kepada Bapak KPU atau mungkin dari bagian organisasi bagaimana mengkodenya. Tapi kalau emang membutuhkan contoh, nanti saya akan share contohnya yang saya di Kabupaten Banjar itu ada. Kemudian kepada seluruh peserta
dipersilakan mengisi. Oh, ini dari MC. Tetap berdoa, tetap berusaha, tetap beragama Oh, ya, bocor. bersaudara. Dalam pembuatan SOP, apakah kita perlu membuat SOP era pandemik dan non-pandemik? Bapak Ibu, mestinya ketika kita dulu mengalami COVID-19 ya, pandemi itu memang kita seharusnya itu mereview SOP-nya. Seharusnya ya Bu Uki ya, harusnya. Tapi sudah kelewat ya ini, apakah perlu ya? Nanti kita akan konsulkan kepada Dr. Cahyono besok di hari tanggal 19 karena kan udah kelewat. Apakah yang seharusnya kelewat itu kita harus misalnya harus membuat lagi. Jadi karena sekarang itu kan sudah pandemi itu sudah dicabut ya kalau nggak salah ya. Gitu. Belum ya? Belum, Mbak. Belum. Setahu saya. Yang dicabut kedaruratan. Iya, kegawat daruratannya ya. Terus kemudian besok kita konsultan ke Dr. Cahyono ya ini ya. Jangan lupa ya Bu Uki. Diingetin. Atau mungkin nanti dari Bapak Ibu surveyor di sini ada banyak sekali surveyor UKP, ada Bu Dr. Retno, ada Bu kalau salah Bu Dr. Purwani mungkin bisa menyampaikan untuk menjawab pertanyaan ini. Ya, monggo. Bu Dr. Retno ingin menambahkan, silakan. Monggo Bu Retno. Ini surveyor UKP, silakan. Mau menambahkan? Ya. Lama. Boten nggih. Oke, baik, terima kasih. Tapi yang lama kan masih bisa dipakai itu yang sudah dibuat kemarin. Waktu ada pandemi ya. Nggih. Saya tahu Bu, maksudnya ini kalau membuat itu pekerjaannya jadi tambah banyak ini. Iya, kita ya harus. Semoga nanti para surveyor empati juga ke teman-teman di puskesmas. Ini kata-katanya menyejukkan ya Bapak Ibu ini dari para surveyor yang menjadi narasumber ini, Bu Retno juga nanti jadi narasumber yang tergabung dalam pendampingan online ini nantinya semoga nanti mensurvei Puskesmas Bapak Ibu ya. Ini nanti pasti memahami kesulitan yang dialami Bapak Ibu. Jadi nanti Bu Retno kalau mensurvei puskesmasnya ini mana Klirong apa mana ini? Puskesmas. Yang bertanya ini dari Bantar Bolang ini. Nanti mohon dimaklumi ya Bu, ini tip. Kemudian lama masa berlaku dokumen dinyatakan kedaluarsa, cara pemusnahannya. Oh iya, ini cara pemusnahan, kemudian kedaluarsa. Ini kalau di Kabupaten Banjarnegara itu ada perbub yang mengatur tentang ini. Jadi di Kabupaten Banjarnegara dalam tata naskah tata naskah kabupaten itu mengatur tentang dokumen yang kedaluarsa. Jadi tergantung dari aturan-aturan di daerah masing-masing. Atau nanti di Peranri juga kita baca lagi di Peranri itu mengatur apa enggak. Tapi kalau di Kabupaten Banjarnegara itu ada. Nanti kalau ada waktu saya share untuk ininya, untuk yang pemusnahannya. Kemudian izin bertanya, kami di Jepara sudah ada tata naskah DKK. Dalam tata naskah DKK untuk SOP sulit untuk diaplikasikan di puskesmas. Oh ini sulitnya kenapa ya kalau boleh tahu? Terus berbeda dengan DKK. Mengacu pada pedoman penyusunan akreditasi 2017 dari Kemenkes. Di tata naskah DKK juga sudah diatur kertas. Oh gitu. Untuk laporan hasil makal. Bolehkah Puskesmas mengatur? Oh iya. Bapak Ibu, ini ada pertanyaan yang saya kira mungkin dialami oleh Bapak Ibu semua. Jadi ternyata tata naskah di tingkat dinas itu mengatur sampai detail ya, sampai mengatur kertas, sampai mengatur sehingga puskesmas itu menyulitkan. Nah, saya kira ini Bapak Ibu bisa berkonsultasi dengan DKK terkait dengan boleh nggak berbeda. Nanti kalau saya kira untuk tata naskah dinas itu bisa direvisi kalau emang menyulitkan. Jadi tata naskah dinasnya itu yang direvisi supaya tidak terlalu memberatkan puskesmas. Seperti itu. Jadi seperti kami juga kemarin merevisi tata naskah dari dinas karena memang
ada poin yang memang penting yang memang harus diubah. Mungkin seperti itu jawabannya, dan untuk ini saya tidak bisa memberi komentar karena memang setiap dinas itu punya kebijakan tersendiri, tetapi tentunya kalau itu memang kebijakan itu menyulitkan, ya memang harus didiskusikan bersama gitu. Kemudian izin bertanya, apakah dalam flowchart dalam SOP ada makna? Ada. Jadi kalau misalnya tanda bulat itu apa, awal itu kotak, terus kemudian bulat itu ada. Ini ada di dalam pedoman penyusunan dokumen dari Kementerian Kesehatan, itu diatur. Nanti saya share pedomannya Bapak Ibu ya, pedoman penyusunan dokumen. Kemudian mohon izin. Masih Ya. satu lagi apa? Waktunya sudah 2 jam 2 lebih 4 menit. Sudah habis ya Bu? Ya, baik. Masih banyak. Sudah Gimana habis? Bu? Sudah Iya, habis? waktu Oke, kalau sudah habis berarti sudah, nanti kasihan Bu Dokter Diana. Oke, Ini tapi pertanyaan yang lain gimana Bu Upi? Apa boleh, perlu nanti pertanyaan yang lain nanti bisa saya jawab melalui ini apa mungkin di sini ada Mbak Yani atau Mbak Eka, bisa di ini Ya. apa chatnya di copy aja, nanti bisa saya jawab. Begitu Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya atas pertanyaannya dan atas perhatiannya. Semoga Bapak Ibu semuanya bisa langsung berproses. Saya akan kembalikan waktunya kepada Bu Uki. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Upi. Bu Uki. Bu Retno? Enggak sampai 1 menit. Kalau boleh. Monggo, silakan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu semuanya di Puskesmas. Kalau boleh saya memberikan masukan sedikit untuk mempermudah proses teman-teman menyusun dokumen. Kalau tadi Bu Upi sudah menjelaskan bagaimana teman-teman membuat panduannya, pedoman tata naskahnya di Puskesmas. Kalau bisa, panjenengan juga, monggo lah di Puskesmas pasti adalah yang pinter gitu ya, IT gitu. Buat softwarenya atau template gitu ya. Kalau SOP ya sudah di situ udah di dalam template itu sudah dibuat bahwa pasti kalau teman-teman di unit yang akan menyusun SOP itu pasti nanti hurufnya akan Times New Roman ukuran 11 atau 12 misalnya gitu. Pasti ini marginnya sudah ukuran atas, bawah, kanan, kiri sudah cocok gitu. Jadi itu akan memudahkan teman-teman membuat SOP sehingga semuanya sama. KAK seperti apa, tidak ada yang kelewatan nantinya. Sesuai dengan pedoman yang teman-teman buat di Puskesmas di depan tadi. Jadi kalau memang di SOP itu memuat pengertian, tujuan, kebijakan, kemudian alurnya itu semua sudah ada di dalam template-nya gitu. Kalau SK itu ada mengingat, menimbang dan seterusnya ya sampai menetapkan, itu nggak akan kelewatan oleh teman-teman yang membuat SK gitu, yang membuat rancangan SK-nya. KAK juga demikian untuk memudahkan saja. Itu masukannya. Matur nuwun Bu Uki atas waktunya. Terima kasih Bu Retno. Ya, terima kasih Bu Retno juga. Bu Upi, terima kasih tadi atas waktunya yang diberikan kepada paparan yang diberikan kepada teman-teman Puskesmas dalam acara WS ini. Mohon maaf bila ada kurang waktu, kurang kesempatan juga, nanti bisa diteruskan lain hari ya Bu Upi. Terima kasih sekali atas materinya. Mohon maaf bila ada salah kata, salah ucap. Terima kasih. Juga Bu Retno, terima kasih atas tambahan sharingnya untuk pendokumentasian buat teman-teman yang di Puskesmas, sangat berarti sekali. Matur nuwun semuanya.